bisa dibilang beliau ini adalah seorang polisi rimba. Langsung aja kita sapa. Ada Bribda Seri Santoso, anggota Polres Bungo. Selamat pagi, Bribda Seri. Selamat pagi, Pak. Wah, Pagi, lagi di Pak. mana? Bribda Seri. Lagi di jalan, Bu, mau menuju kantor karena kebetulan kita dari rumah kita jaringannya kurang stabil, makanya kita keluar dari rumah. Baiklah. Asik. Kalau gitu terima kasih buat waktunya ya untuk ngobrol-ngobrol dulu. Bribda Seri penasaran deh, karena kan Anda ini anggota Polres Bungo ya. Apakah bungonya bungo jempo, bungo jempo? Itu bukan? Ya, bukan, Bu. Oh, bukan. Kalau itu di Aceh Bukan. ya? Nah, Iya, di kalau Aceh ya. Nah, kalau ini di Jambi. Nah, ini Bribda Seri, kisahmu justru sungguh sangat inspiratif dan juga pokoknya bikin, apa ya, bikin kita tuh kalau ngedenger tuh kayak luar biasa sekali gitu. Seorang polisi sih aku nggak pernah kepikiran ya bisa sampai mengajarkan calistung alias membaca, menulis, dan berhitung juga nih buat anak-anak suku dalam. Mungkin boleh diceritain dulu nih, Bribda Seri begitu ya, apa yang melatar belakangi Anda untuk begitu peduli pada masyarakat, terutama untuk anak-anak suku dalam nih? Boleh diceritakan pengalamannya? Silakan Bribda Seri. Iya, alhamdulillah saya Bribda Seri Santoso yang dimana warga suku anak dalam ini yang eh, ter, terbelakang ini yang kurang pendidikannya, yang masih banyak yang belum mau masuk pendidikan. Jadi kita sebagai anggota kepolisian ini kan dituntut serba bisa, dan alhamdulillah di sini saya juga mengajarkan adik-adik kita untuk belajar mengajar, menghafal huruf, memahami huruf, dan juga berhitung. Oke, itu sejak tahun berapa tuh Bribda Seri kemudian sudah melakukan hal tersebut? Dari tahun 2022, Pak. Oh, wow, 2 tahun yang lalu ya udah mulai lakuin itu Ya, ya, Pak? siap. Oke, berarti awal mulanya karena memang keresahan dari, Bribda Seri sendiri gitu ya, melihat bahwa anak dalam ini memang belum mendapatkan akses yang baik dalam segi pendidikan, kurang lebih seperti itu ya, Pak? Siap, benar sekali, Pak. Harapan kita, Pak, semoga suku anak dalam adanya saya sebagai kakak-kakak mereka yang sudah menjadi anggota kepolisian negara Republik Indonesia. Harapan saya semoga suku anak dalam lebih maju lagi. Adanya saya, semoga suku anak dalam ini lebih maju lagi, berkeinginan mau bersekolah. Oh, oke. Nah, Bribda Seri mungkin boleh diceritakan untuk anak-anak yang diajarkan calistung oleh Anda, ini apakah memang sebetulnya mereka tuh sudah sekolah atau belum gitu? Kemudian juga, rata-rata kelas berapa nih yang diajarkan untuk kategori membaca, menulis, dan berhitung tersebut? Alhamdulillah semenjak saya menjadi anggota kepolisian negara Republik Indonesia, suku anak dalam sekarang sudah banyak, khususnya di desa saya, Desa Dwi Karya Bakti, Kecamatan Pelepat, Kabupaten Bungo. Sekarang sudah berjumlah 21 orang yang sekolah, Bu. Yang rata-rata yang saya ajarkan itu dari kelas 1 sampai kelas 2, bahkan ada yang kelas 3, Bu. Bribda Seri, tapi dari anak-anak ini kemudian memang sehari-harinya tuh berarti mereka ngapain tuh? Sehari-harinya, Pak, mana yang sekolah, pulang dari sekolah mereka sibuk main, ngikut orang tuanya ke kebun, ke hutan, dan alhamdulillah adanya program Sekolah Alam Seginjai Polda Jambi ini, kita pulang dari sekolah mereka kita ajarkan membaca dan menulis untuk menghafal lagi, supaya mereka lebih pintar lagi dan lebih memahami lagi, Pak. Oh, luar biasa. Ini kan ya. Aku penasaran deh nih. Gimana? Dikit Di, kan anak-anak ini kemudian seringkali dibawa oleh orang tuanya ke bertani dan lain sebagainya begitu ya. Pasti tidak mudah untuk dirimu masuk kemudian dan mengajak anak-anak ini untuk, kita belajar bareng yuk gitu ya, belajar lagi setelah dari sekolah alam tersebut. Pasti tidak mudah, ada pendekatan yang perlu dirimu lakukan, baik terhadap anak-anaknya maupun kepada orang tuanya. Ada kesulitan gak sih Bribda Seri dari apa yang sudah dirimu lakukan dari tahun 2022 ini? Siap, memang itu ujian bagi saya. Alhamdulillah selama saya mengajar, giat belajar, alhamdulillah saya dibantu oleh Polres Bungo, karena suku anak dalam ini harus kita, kalau ketika kita mau mengajar mereka harus kita kasih ciki-ciki kayak jajan ini segala macam. Alhamdulillah ini difasilitasi sama Polres Bungo, Pak.
Untuk orang tuanya sendiri, apakah butuh ada pendekatan atau orang tuanya memang dengan senang hati dibantu untuk diajarkan calistung ini? Alhamdulillah orang tuanya lebih sangat senang sekali anaknya diajarkan untuk menulis dan membaca. Oke. Nah, Bribda Seri ini kan sebetulnya kalau anak-anak yang sekolah begitu ya, kan bisa kita bilang bahwa sebetulnya itu adalah tugas gurunya ya di sekolah untuk mengajarkan. Apakah memang mereka juga ini di sekolah itu, tetap belum bisa belajar membaca, menulis, dan berhitung nih, sehingga ibaratnya harus ada pelajaran tambahan yang diberikan oleh Ibda Seri nih, supaya mereka bisa lebih cepat lagi calistungnya? Ya benar sekali Bu. Mereka memang di sekolahan sudah ada yang bagi yang mereka sudah sekolah, mereka sudah bisa berhitung, sudah bisa membaca, tapi biar supaya lebih lancar lagi itu kita ajarkan pulang dari sekolah, kita ajarkan lagi mereka Oh, cara oke, membaca oke. dan berhitung. Heeh. Seberapa sering nih, ada kegiatan pelajaran tambahan yang diberikan oleh, Bribda Seri gitu ya? Karena mengingat kan, Bribda Seri juga punya pekerjaan sebagai anggota Hmm. begitu ya. Apakah tidak kesulitan membagi waktunya atau mungkin sudah mulai banyak yang ikut tergerak juga nih, orang dewasanya ikut membantu calistung untuk anak-anak di sana? Alhamdulillah kita bisa membagi waktu. Kita setiap harinya jadwal mengajarnya sore, jadi kita pulang dari kantor kita langsung pulang ke rumah, kita siapkan anak-anak, kita siapkan papan tulis, kita ajar, dan alhamdulillah orang tuanya juga sudah ada yang bisa membaca, orang tuanya juga ikut bersama saya untuk mengajarkan anak-anak tersebut. Nah, Oh. jadi ini memang kolaborasi Iya, iya. lintas begitu ya. Tidak hanya dari pihak kepolisian aja, kemudian dari orang tuanya juga ikut terlibat gitu kan. Nah, Bribda Seri, tapi dirimu nggak pernah berpikirkah untuk kemudian membuka let's say sekolah sendiri gitu ya, agar kemudian juga bisa membuat anak-anak lainnya mungkin yang belum dapat kesempatan untuk bersekolah bisa ikutan belajar nih, Bribda Seri? Alhamdulillah sekarang yang di tempat saya belajar itu sudah saya buka satu ruangan, itu ruangan khusus untuk belajar anak-anak. Oh, Ya. itu terbuka untuk umum berarti ya, untuk semua anak-anak bisa datang ke sana? Ya bisa Pak. Oke, Bribda Seri, ketika misalnya dirimu sudah mulai berpikir ke arah sana, apa rencana dirimu jangka panjangnya terhadap program yang dirimu sedang lakukan saat ini? Harapan saya Pak, semoga adanya saya seperti ini, semoga adik-adik saya lebih semangat lagi dan mengikuti jejak saya, dan adik-adik saya menjadi orang seperti saya, seperti guru, dokter ataupun sebagainya Pak. Amin, 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 amin. amin, amin. Nah, ini juga ada yang menarik nih atas apa yang dilakukan oleh Anda, Bribda Seri, Anda juga sampai dijuluki sebutan, polisi rimba. Nah, ini boleh diceritakan nggak kenapa ada istilahnya gelar gitu ya yang diberikan oleh masyarakat kepada Anda sebagai polisi rimba? Apa sih cerita di balik polisi rimba ini tuh? Kita di balik polisi rimba ini, kita asli dari putra daerah orang rimba. Orang rimba, Oh. jadi kita dipanggillah polisi rimba karena kita mengayomi khususnya warga suku anak dalam yang di rimba-rimba gitu. Oh. Berarti dirimu berasal dari sana sebenarnya aslinya? Siap, benar sekali Pak. Oke. Oke. Apakah dirimu waktu kecil juga merasakan hal yang serupa? Dalam artian sulit sekali mendapatkan bantuan pendidikan untuk dirimu lebih bisa berkembang lagi ke depannya? Siap, benar sekali Pak. Waktu saya masih kecil itu saya sekolahnya jarak tempuhnya kurang lebih 9 sampai 10 kilo, itu pun Oh ya, saya jalan kaki lewat hutan-hutan Pak. Wah. butuh waktu berapa lama dirimu dari rumah Iya. sampai dengan ke sekolah? Siap, dari jam 5 subuh saya mulai berangkat dari rumah sampai ke sekolah jam setengah 7. Itu Oalah. jalan Jalan kaki? kaki itu. Astaga, satu Siap, setengah jalan jam kaki. ya, dan itu baru berangkat doang, berarti pulang pergi tuh sama 1,5 jam lagi pulangnya? Siap. 2,5 jam dong, Dik? Siap, sama. Enggak, 1,5 jam tuh pergi, 1,5 jam lagi pulangnya 1,5 jam lagi. Oh, Jadi enggak. 3 jam. Bukan dari jam 5 sampai jam 7? 5,
Sampai setengah 7 ya tadi? Jam 5 sampai setengah 7. Satu Oh, setengah setengah jam, 7. heeh, 1,5 jam gitu tiap kali berangkat. Berarti PP itu 3 jam dalam Wow. sehari ya. Apakah itu Siap. dulu waktu masa kecilnya, Bribda Seri gitu, diantar orang tua atau sendiri atau mungkin berkelompok bersama teman? Hmm. Karena kan perjalanannya jauh ya, itu kan mungkin anak kecil tuh pasti khawatir gitu, takutnya ada apa-apa di jalan. Kebetulan waktu saya sekolah ada 4 orang, Pak. 1 orangnya sedang di perguruan tinggi di Universitas Muhammadiyah Jambi, dan 2 orangnya sudah gugur, sudah menikah maksudnya. Sudah Oh, menikah. gugurnya menikah, begitu ya. Ya. Menikahnya tuh usia Gugurnya muda menikah. begitu, Bribda Seri? Siap, benar sekali. Nikahnya di Oh. usia muda. Oke. Apa Ah. perbedaan yang dirimu rasakan ketika dulu dirimu masih berada di sana begitu ya, masih menimba ilmu di sekolahan dengan anak-anak sekolah di zaman sekarang? Siap, kalau pribadi saya sangat sangat luar biasa, Pak. Sangat ketika saya kepikiran zaman dahulu, zaman saya sekolah dulu, rasanya dengan sekarang ini menangis seperti itu. Karena zaman sekarang kan udah zaman modern, sudah serba bisa, sudah ada jalan, aktivitasnya sudah bagus. Kalau zaman saya sekolah dulu, jalannya belum ada, apalagi di desa saya jalannya tidak ada, cuma jalan tikus yang ada untuk menuju ke sekolahannya, Pak. Jalan aspal belum ada, Pak. Lewatnya hutan-hutan. Oke. Dari fasilitas sekolahnya pun, apakah zaman dulu dengan zaman sekarang ada perbedaan dalam artian kalau zaman dulu misalnya sekolahnya itu sangat jauh sekali, sedangkan di zaman sekarang sudah ada beberapa sekolah, jadi anak-anak ini nggak perlu jalan jauh lagi seperti dirimu dulu? Ya, betul. Memang banyak perbedaannya, Pak. Kalau zaman sekarang kan orang tua bisa ngantar jemput anak, udah pakai kendaraan, bahkan ada sekolah-sekolahnya dekat di perumahan mereka, sudah dekat dari perumahan mereka, jadi sekarang tidak jauh lagi untuk jalan kaki menuju ke sekolahan. Kalau Oke. Nah, mungkin Bribda Seri aku mau nanya lagi, balik lagi ya ke inspirasi Anda akhirnya untuk membuka kelas Calistung ini nih buat anak-anak gitu. Apakah Anda tergerak hatinya karena memang pengen murni mencerdaskan anak-anak gitu supaya berkegiatan? Atau mungkin ada alasan lain nggak? Misalnya anak-anak ini tuh banyak tapi kegiatannya tuh sepulang sekolah tuh mungkin kurang jelas, dan apakah mereka tuh sebetulnya mungkin di mata Anda sebelumnya tuh bandel gitu, lari-lari apa gimana, makanya dikumpulin, dikasih pendidikan tambahan gitu ya seperti les gitu. Sempet ada kayak gitu nggak sih, atau sebetulnya ini murni pengen ngasih ngasih ilmu-ilmu aja gitu meskipun sebelumnya anak-anak ini tuh yang nggak bandel juga misalnya? ya, benar sekali. Sebenarnya kita dari hati nurani kita sendiri, Bu. Karena Oh. kita melihat warga suku anak dalam nih, saya berpikiran gimana sih caranya supaya suku anak dalam ini lebih maju lagi dan lebih dipandang sama orang-orang yang sebelumnya orang mandang suku anak dalam ini orang bodoh ini segala macam lah. Adanya saya ini, harapan saya ini semoga adanya saya biar belajar mengajar tiap harinya, semoga suku anak dalam lebih pintar lagi dan banyak yang menjadi orang. Itu Oke. harapan saya. Oke, sebelumnya ada stigma bahwa suku anak dalam mungkin ya gitu ya, kurang pintar, kurang pandai gitu. Apakah karena memang aksesnya yang jauh atau seperti apa nih? Atau mungkin memang daerahnya terisolasi kah? Karena tradisi warga suku anak dalam ini tidak boleh bercampur dengan orang luar, Bu. Oh, seperti Itu Baduy tradisi. di Banten ya? Ya, Oh, betul sekali. gitu. Jadi tidak boleh terpapar oleh dunia luar sehingga menutup Ya, diri begitu ya? ya. Oke, Zaman dulu, Bu, ini saya mau cerita sedikit. boleh boleh. Waktu saya masuk sekolah pertama kali, itu saya melobi orang tua saya 1 sampai 4 bulan saya lobi untuk masuk sekolah. Waktu itu orang tua saya tidak meng-ACC saya untuk sekolah. Ah, Bahkan ketika saya masuk sekolah, saya berjuang sendiri, Bu. Berjuang sendiri, masuk. Pernah orang tua saya tinggal saya selama 4 bulan, tidak ketemu orang tua. Dengan tekad cita-cita saya masih kecil menjadi seorang anggota polisi. Alhamdulillah, sejalannya dengan waktu, alhamdulillah saya bisa meraih mimpi saya. luar Dengan tekad biasa.
saya. Iya iya ya, karena ada keinginan dari kecil waktu Ya, itu dulu Bribda memang pengen sekolah ya, supaya bisa ya, menggapai cita-citanya gitu ya. Apakah mungkin di sini sekarang anak-anaknya, ya mungkin takutnya ada cerita kayak Bribda zaman dulu gitu ya, anak-anaknya nggak boleh mengenyam pendidikan, tapi sekarang artinya dari, orang tuanya mendukung ya, tidak ada larangan gitu untuk akhirnya bisa terkontaminasi dunia luar lah ibaratnya tanda kutip begitu. ya. Alhamdulillah sekarang yang di desa kita, yang di desa yang saya bina, alhamdulillah mayoritasnya semua sudah muslim semua, Ibu, Hmm. dan semua anak sekolah didukung penuh oleh keluarga, orang tua dan saudaranya. Oke. Oke. Menurut Bribda sendiri, apa arti pentingnya sekolah untuk anak-anak? Ya, pentingnya sekolah anak-anak biar supaya tidak ketinggalan teknologi zaman sekarang, apalagi zaman sekarang makin hari makin tahun kita makin berkembang dan lebih maju lagi, dan supaya anak-anak ini lebih pintar lagi. Oke, berarti artinya sangat penting sekali begitu ya sekolah Ya, untuk sangat penting kemudian sekali. mengembangkan karakter dari si anak nih, karena biasanya memang kan dari kecil begitu ya, harus sudah mulai dilatih, harus mulai dibentuk juga, dan sebenarnya itu yang aku rasakan juga di Mhm. dalam artian aku ngebayangin gitu, ibaratnya pelajaran-pelajaran sekolah kita zaman dulu tuh sebenarnya kan juga nggak ada yang digunakan secara Banget langsung ya, dalam heeh. kehidupan kita sehari-hari, tapi kemudian pola pikir yang terbentuk ketika kita belajar pada zaman dulu gitu ya, yang membuat diri kita seperti sekarang ini gitu. Dan itu yang mungkin dirasakan juga sama Bribda Seri. Karena Bribda Seri apa yang dirasakan zaman dulu dengan perjuangan-perjuangannya beliau, sekarang justru punya kesempatan untuk, oh ya udah saya pengen mengabdikan hidup saya untuk kemudian membantu anak-anak ini. Betul, minimal kan tadi kayak kalau bisa ngitung kan nanti nggak akan dibodoh-bodohin orang untuk bayar sesuatu, untuk bertransaksi dagang misalnya ya. Kemudian juga bisa baca nanti mungkin lanjutannya dia bisa membuka jendela dunianya sendiri dengan membaca buku-buku pilihan mereka. Nah, Hmm. tapi Bribda Sehari kalau boleh tahu, tadi kan kalau misalnya dilihat dari gambar ya banyak anak-anak kecil yang mungkin usianya masih di bawah TK gitu, bahkan belum sekolah. Ada nggak yang memang anak-anaknya akhirnya jadi memutuskan tadinya nggak sekolah atau memang sudah waktunya sekolah tapi nggak sekolah, namun dengan ikutan kelas calisungnya Bribda Seri, akhirnya jadi termotivasi nih untuk beneran mengambil, pendidikan di bangku sekolah. Siap, ada 4 orang, Bu. Anak didik kita ada 4 orang yang awal Mmm. mulanya mereka sudah, kelas 3, kelas 4 mereka keluar lagi. Adanya saya mengajar, saya lobby-lobby, saya bujuk, alhamdulillah sekarang mereka masuk lagi sekolah, ke dasar. Oh, Oke, Masya Allah. Bribda Seri, ada keinginan nggak untuk bikin lagi yang lain yang lebih besar lagi dari ini? Mhm. Siap, ada, Pak. Mau bikin apa? Pengen seperti apa? Kepengen ada satu rumah khusus, rumah sekolah, khusus untuk belajar mengajar anak suku anak dalam ataupun masyarakat luar. Hmm. Oke, apakah mungkin Bribda Seri juga pengen nggak nih nanti ada bantuan juga dalam arti bukan cuma bantuan materialnya aja ya seperti fasilitas tapi juga bantuan tenaga pengajarnya karena kan nggak bisa dipungkiri mungkin nanti kalau muridnya udah lebih banyak lagi kayaknya mungkin nggak kepegang kalau Bribda Seri yang harus turun Siap, tangan, ngajar terus tiap harinya begitu. siap, benar sekali, Bu. Harapan saya semoga, ada lagi seperti, bukan cuma dari saya, tapi dari warga-warga yang lainnya, warga dari luar membantu saya untuk belajar untuk warga suku anak dalam. Hmm. Amin, mudah-mudahan terinspirasi ya dari apa yang Amin. dilakukan oleh Bribda Seri dan juga tergerak nih hatinya yang merasa punya ilmu untuk dibagikan lagi ke adik-adiknya. Bribda Seri, Ya, ini mungkin terakhir nih karena dirimu adalah seseorang yang dulu adalah seorang yang belajar di sekolah dengan perjuangannya dan sekarang dirimu punya ibaratnya quote unquote semacam sekolah sendiri begitu ya untuk mengajarkan calistung kepada anak-anak didiknya. Kalau dirimu punya kesempatan untuk mengucapkan terima kasih kepada guru-guru dirimu yang dulu pernah membuat dan membentuk dirimu sampai dengan saat ini, apa yang ingin dirimu sampaikan, Bribda Seri? ya. Eh, Tentunya saya sangat berterima kasih karena adanya guru saya bisa belajar, adanya guru saya bisa membaca, adanya guru saya bisa menulis. Saya sangat berterima kasih dimanapun guru-guru saya berada. Semoga selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Amin ya Ta'ala. rabbal Saya sangat alamin. berterima kasih kepada guru-guru saya. Karena berkat guru-guru saya bisa seperti ini.
Amin, Amin. Masya Allah. Dan pas sekali karena kita juga sudah mendatangkan gurunya dari Nggak ada, Bri- nggak ada, nggak ada, Bribda Seri, nggak ada, nggak ada. nggak ada, nggak ada, nggak ada. Iya. Suka gitu tiba-tiba kalau di Ya. TV tuh Kita tiba-tiba kita sudah ngedatengin. terhubung dengan Iya. gurunya Ibda Seri, nggak Kita ada. datengin ke sini, kita sapa, kita nggak ada. Nggak ada, nggak ada. Oh, Bribda Seri mohon izin ternyata saya yang salah. Iya benar. Ternyata nggak ada. bukan, bukan yang ini. Nggak ada. Iya. Tapi nggak apa-apa ya, Bribda Seri juga bisa jadi guru Iya, ya, benar. meskipun sekarang Masya profesinya Allah. tuh menjadi seorang polisi gitu. Bribda Seri enggak kok, kita nggak ngedatengin guru Anda kok, karena kita juga mungkin belum kenal ya sama Iya, gurunya. kita juga belum tahu. Gitu. Kejauhan juga soalnya dari tempatnya Bribda Bribda Seri Seri, sampai ke iya. sekolah aja 10 km pengen dari sini. Iya, benar. Mungkin ratusan kilometer gitu. Mohon benar, izin benar. Bribda Seri, maaf. Malah saya salah. doain aja mudah-mudahan kita bisa Ya. main ke Jambi ya, ke sana ya. Boleh deh. Gitu. Ya, Ya. amin, amin, Aku amin, belum ya pernah Rabbal Bribda Alamin. Seri ke sana. Apa yang seru di Jambi Bribda Seri? Wah, seru, pokoknya seru banget lah. Pokoknya cobalah titip, cobalah datang ke sini Om. Oh, Ke Om, Muara datang, Bungo, Om. khususnya kita Langsung kita, Om. kita datangi warga-warga suku anak dalamnya biar supaya pokoknya ditunggu kehadirannya Om. Woi, siap Amin, Om. dong. Siap. Aku nanya Ya. dong, suku anak dalam itu tuh seperti apa sih kehidupannya? Karena kan berarti nggak semua orang bisa punya kesempatan bertemu dengan mereka begitu ya. Sedangkan karena dirimu orang sana, maka dirimu punya kesempatan untuk ada di sekitar sana. Seperti apa? Ya kehidupan mereka itu selalu di hutan Pak. Selalu di hutan ini mencari yang mencari pencariannya seperti buah jernang, damar, itu yang dicari oleh mereka. Kalaupun kita mau ketemu mereka, kita harus janjian dulu baru Oh. mereka mau ngumpul. Oh, gitu. Seru banget. Tapi mereka tuh ada ya, berarti emang bermainnya tuh dengan rimba ya. Apakah dia tuh suka gimana sih, naik-naik pohon apa gimana sih Bribda Seri? Ya kalau seperti jernang kan ini dari seperti semacam rotan. Jadi kalau kita mau ngambil buahnya kita harus manjat. Oh, seru banget. Aktivitas mereka seperti mencari ikan, mencari labi-labi, mencari kura-kura. Itu pun nanti dijual oleh mereka untuk kehidupan sehari-hari. Oh, jadi memang survival mode zaman dulu aja gitu, gimana ya, semuanya dari hasil tangkapan sendiri, dapat sendiri, ngambil sendiri gitu. Swadaya gitu ya. Bribda Seri, terima kasih banyak Bribda Seri sudah mau ngobrol-ngobrol dan juga membagikan inspirasinya bagi kita semuanya ya. Tadi katanya Bribda Seri, apa kulinernya kalau di sana di tempatnya Bribda Seri? Kalau di tempat saya ciri khas makanannya itu dari sagu. Sagu? Sama kayak sama-sama kayak di Papua kan babeda. Papeda. Jadi kalau di tempat saya itu sagu sama gadung. Oh, diolahnya seperti apa? Dikukus atau dimasak? Kalau dari sagu dikukus dulu, disaring airnya, diambil airnya baru dimasak. Oh, Jadinya oke. seperti ondel-ondel. Itu hasil akhirnya seperti ondel-ondel ya. Betul. Baik, kalau gitu nanti mudah-mudahan lah ada waktu bisa ke sana dan nyobain apa yang direkomendasikan sama Bribda Seri ya. Terima kasih Bribda Seri. Ditunggu. Siap. Ditunggu kehadirannya. Sehat-sehat terus Bribda Seri. Siap. Selamat bertugas. Selamat kerja ya. Siap, Hati-hati terima di kasih. jalan. Bye-bye. Oke, siap. Terima kasih Bapak Ibu. Terima kasih.